muda, di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang penting, yaitu ciri wanita yang harus kita hindari dalam menjalin hubungan. Harapan saya apa yang coba saya bagikan ini dapat membantu dan memberkati kita. Terkhusus untuk teman-teman pria, marilah kita bijak dalam menganalisa mana wanita yang bisa kita menjalin hubungan, mana yang harus kita hindari. Dan untuk wanita yang mendengar ini, marilah belajar dan memperbaiki sekiranya ada hal-hal yang kurang baik atau kurang berkenan, sehingga kita menjadi orang-orang yang terbaik dan orang-orang yang luar biasa yang diharapkan oleh banyak orang, sehingga kemudian hubungan hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Nah, berikut ini ciri wanita yang harus dihindari dalam menjalin hubungan. Yang pertama, wanita yang masih bersifat kekanak-kanakan. Nah, kalau dibilang kekanak-kanakan, di situ ada yang namanya ngambek. Nah, saya sering dapatin ada wanita-wanita tertentu yang sudah berumur, sudah berumur, tapi masih suka banget ngambek. Apa-apa ngambek, sedikit-sedikit ngambek. Makanya saya selalu bilang bahwa ukuran kedewasaan itu tidak terletak dari umur. Ukuran kedewasaan itu ada pada respon dalam kehidupan. Jadi wanita atau cewek yang masih bersifat kekanak-kanakan, ini yang harus dihindari. Nah, kenapa saya bilang harus dihindari? Kalau kita belajar yang namanya anak-anak, dunianya adalah main-main. Kalau kita ganggu dia, anak-anak itu bisa nangis. Nah, inilah yang akan terjadi ketika kita menjalin hubungan dengan wanita yang masih bersifat kekanak-kanakan. Apa yang terjadi? Dia akan menjadikan hubungan itu tempat dia bermain-main. Nah, ngambek ini jelas banget nih. Apalagi suka ngambek, sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit ngambek. Ini menandakan dia masih kekanak-kanakan. Nah, sifat yang lain dari kekanak-kanakan adalah egois, cuek. Dan kalau kita menjalin hubungan dengan cewek yang masih kekanak-kanakan, jangan terkejut, engkau akan dicuekin. Nah, saya banyak dapati hubungan-hubungan muda yang akhirnya harus kandas karena ceweknya lebih mementingkan dirinya sendiri. Dia lupa kalau dia punya hubungan, dia lupa kalau dia punya pacar. Makanya gini, kalau kita berkeinginan untuk berpacaran ataupun menjalin hubungan, maka kita harus siap. Siap apa? Siap direpotkan. Harus siap apa? Bertanggung jawab. Harus siap apa? Berkorban. Kalau tidak siap ini, maka jangan berpacaran. So, teman-teman muda, cewek atau wanita yang masih bersifat kekanak-kanakan, hindarilah yang model seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri wanita yang harus kita hindari dalam menjalin hubungan adalah wanita yang penuh dengan kebohongan, yang sedikit-sedikit berbohong, sedikit-sedikit berbohong. Nah, bahayanya dari orang yang terbiasa berbohong adalah kebohongan itu bisa dia anggap kebenaran, saking terbiasanya berbohong. Dan ini yang harus saya sampaikan, orang yang suka berbohong tidak punya masa depan yang baik. Tidak akan ada orang yang respect kepada dia. Tidak akan ada orang yang percaya sama dia, ataupun memberikan satu kepercayaan kepada dia. Tidak ada. Sebab tidak ada orang yang suka dengan pembohong. So, teman-teman cewek, sekiranya engkau masih ada di fase ini, fase yang engkau masih suka berbohong-bohong dan penuh dengan kepalsuan,
engkau tidak menjadi dirimu sendiri, engkau tidak jujur, maka pesan saya, berubahlah. Sehingga engkau akan mendapatkan pasangan yang terbaik dalam kehidupanmu. So, yang kedua ini haruslah dihindari, yaitu wanita yang penuh dengan kebohongan ataupun kepalsuan. Yang ketiga, wanita yang harus kita hindari adalah wanita yang tidak tegas. Tidak tegas dalam menjaga kesuciannya. Tidak tegas dalam menjaga kehormatannya. Ada banyak wanita yang tidak menjaga ini. Ada wanita yang memang memakai ini untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, wanita yang model-model seperti ini yang harus dihindari. Wanita yang tidak tegas dalam menjaga kesuciannya. Tapi waktu kalian jalin hubungan dan waktu engkau mau pegang tangan dan di situ saja dia sudah langsung memperingatkan, ingat hanya pegang tangan, itu wanita yang tegas. Tapi kalau udah kemana-mana dan dia santai aja, ini yang justru dihindari. Ya, so teman-teman wanita yang menonton ini, jadilah pribadi yang tegas dalam menjaga kesucian dan kehormatanmu. Saya percaya pernikahan kudus ada karena pacaran kudus. So, pacaranlah kudus, maka pernikahanmu akan menjadi kudus. Itu yang ketiga. Yang keempat, ciri wanita yang harus kita hindari dalam menjalin hubungan adalah wanita yang cerewet, ya, atau penggosip. Ini bahaya sekali. Wanita yang cerewet dan penggosip. Saya percaya dengan istilah begini. Di balik pria yang hebat ada wanita di belakangnya. Namun juga saya percaya firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Mau sebaik apapun kita, ya teman-teman cowok, kalau cewekmu itu cerewet dan penggosip, maka jangan terkejut, akan muncul masalah-masalah baru, akan muncul hal-hal yang negatif. Karena apa? Dimulai dari pasanganmu yang cerewet dan penggosip. Penggosip itu suatu perbuatan yang tidak baik. Penggosip itu suatu perbuatan yang jahat. Kenapa? Karena kita akan membicarakan kesalahan orang lain. Kita akan menjelekkan orang lain. Kita akan mengumbar kelemahan orang lain. Ini kan satu perbuatan yang tidak baik. So, teman-teman cowok yang menonton ini, hindarilah wanita yang cerewetnya luar biasa dan penggosip. Tapi menjadi catatan penting, kalau dia cerewet untuk kebaikanmu, kalau dia cerewet dalam hal yang benar, ini oke. Tapi kalau dia cerewet untuk hal-hal yang tidak penting, itu menjadi gaya hidupnya, ini harus dihindari. Itu yang keempat. Nah, kemudian yang kelima, ciri wanita yang harus kita hindari dalam menjalin hubungan. Yang kelima adalah wanita yang bersifat materialistis atau matre. Yang begini nih, ini repot, percayalah. Kalau engkau teman-teman pria yang menonton ini, engkau jalin hubungan dengan cewek yang matre, maka percayalah, sebenarnya yang dia inginkan bukan kamu. Yang dia inginkan adalah uangmu. Yang dia inginkan adalah hartamu. Dan repotnya, sebenarnya dia tidak cinta engkau. Repotnya sebenarnya dia tidak suka engkau. Dia hanya suka uangmu. Inilah bahayanya kalau kita menjalin hubungan dengan cewek yang matre. Nah, dari mana kita tahu kalau cewek itu matre? Nah, kita bisa melihat waktu kita tidak belikan ini, dia ngambek. Waktu kita tidak belikan ini, dia marah. Padahal dia tahu keuangan kita
tidak memenuhi untuk membeli itu atau ini, atau uang kita itu tidak berlimpah-limpah, uang kita secukupnya. Nah, waktu secukupnya begini, dia paksakan beli ini, terus dia ngambek, dia marah. Ini yang matre. Nah, tidak salah kalau kita memberikan sesuatu kepada pasangan kita. Yang menjadi salah adalah ketika dia jadi ngambek, ketika dia jadi marah. Ini yang repot. Perlu dipertanyakan ini. Dia ini maunya saya atau uang saya? Ya. Jadi yang model begini harus dihindari. Takutnya begini. Begitu dia ketemu yang lebih banyak uangnya dari kamu, begitu dia ketemu yang lebih banyak hartanya dari kamu, begitu dia ketemu yang lebih gila-gilaan kasih duit ke dia, maka siap-siaplah engkau akan ditinggalkan. Dan dengan segampang itu dia akan tinggalkan engkau. Karena apa? Dia dapat yang lebih. So, cewek yang model begini harus dihindari, sekalipun dia cantik, super duper cantik, harus ditinggalin. Oke? Itu yang kelima. Yang keenam, ciri wanita yang harus dihindari dalam menjalin hubungan. Maka yang keenam adalah wanita yang tidak sopan dalam bertutur kata ataupun dalam berpakaian. Memang benar bahwa Tuhan itu lihat hati, itu benar. Tapi jangan lupa, kalau Tuhan lihat hati, bukan berarti kita sembarangan berkata-kata. Kalau Tuhan lihat hati, bukan berarti kita sembarangan dan berpakaian. Ingat, apa yang kita lakukan di luar itu menggambarkan apa yang di dalam. Kalau kita di luar asal-asalan, maka itu menandakan bahwa di dalam kita juga asal-asalan. So, hati-hatilah dan hindarilah wanita yang tidak sopan dalam berkata-kata ataupun dalam berpakaian. Saya dapati ada pernikahan yang mana istrinya kurang sopan, baik dalam menghormati orang tua, kurang sopan dalam menghormati mertuanya. Nah, ini ada yang begini, ada. Nah, jadi kita mesti tegas, kita mesti bijaksana dalam melihat ini. Jangan cuma hanya karena dia cantik, ya. Dia yang tidak sopan dalam berkata-kata ataupun berpakaian, hindari wanita model seperti ini. Ini akan memunculkan masalah. Dan yang terakhir, ciri wanita yang harus dihindari dalam menjalin hubungan adalah wanita yang tidak takut akan Tuhan. Nah, apa sih artinya tidak takut akan Tuhan? Wanita ini tidak punya kerinduan untuk mencari Tuhan. Wanita ini tidak suka beribadah. Wanita ini tidak suka berdoa. Wanita ini tidak suka melayani. Wanita ini tidak suka memberi. Ini yang repot. Apalagi wanita, kalau kita mau pelajari firman Tuhan, wanita itu didesain Tuhan sebagai penolong. Nah, bagaimana mungkin dia bisa jadi penolong? Bagaimana mungkin dia berfungsi sebagai penolong kalau dia tidak takut Tuhan? Tuhan saja dia nggak takut, apalagi cowoknya. Tuhan saja dia nggak takut, apalagi suaminya. Tapi sebaliknya, kalau dia takut akan Tuhan, dia akan mengasihi engkau, dia akan menghormati engkau. So, wanita yang terakhir ini benar-benar harus kita hindari, adalah wanita yang tidak takut akan Tuhan. So, ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda. Teman-teman cowok yang mendengar ini, jadilah tajam dalam menilai dan jadilah tajam dalam mengambil keputusan. Dan teman-teman cewek yang mendengar ini, perbaikilah sekiranya ini ada di dalam dirimu, sehingga engkau menjadi wanita yang terbaik, yang membawa berkat ke banyak orang. Ini yang boleh saya bagikan. Tetaplah semangat, tetaplah antusias hari ini. Hari yang diberkati Tuhan, hari yang penuh dengan mujizat Tuhan. God bless you.